Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya, damai sejahtera bagimu, bagi kita semuanya, dari tempat yang tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hore! Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Itulah kesetiaan Tuhan yang saya rasakan, dan banyak orang juga sudah mengalami kesetiaan Tuhan Yesus. Dan hari ini, hari yang terberkati, saudara sekalian, lewat pelayanan doa live streaming, ketika kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Saya rindu mengajak Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama kita share. Silakan dibagikan link tautan ini, diposting ulang bebas, free, gratis, dan di tap-tap layar. Mana tap-tap layar yang di TikTok? Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir bersama-sama dan kita siap memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menerima nanti mahkota yang namanya kebenaran, ya. Seperti apakah itu? Kita akan dengarkan firman Tuhan sebentar. Namun saya mau mengajak saudara mendengar pujian bagaimana masuk dalam hati yang senantiasa merindukan Tuhan. Ketika ramai-ramai merindukan Tuhan, ketika ramai-ramai merindukan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku merindukanmu Tuhan Yesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu, ya Tuhan. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu sudah terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau setia selamanya. Teduh banget hati ini saat kita merindukan Tuhan. Nyaman, tenang jiwa ini. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu Tuhan Yesus bersemi di hati kami. Jiwa kami haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hati kami. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Yes, amin. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku
untukmu, Tuhan Yesus. Ku mau setia, setia kepadamu. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia untuk selama-lamanya. Hatiku selalu haus, hatiku selalu rindu akan Engkau Tuhan. Dan saya percaya seperti firman kita akan baca sebentar, hati yang haus, hati yang rindu akan menerima mahkota kebenaran. Amin. Jiwaku haus, haus akan lope-lopemu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Lope-lopenya jiwa kami rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati kami. Cinta Tuhan Yesus menghanguskan kami. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Oh, kami merindukan-Mu Tuhan Yesus. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hati kami. Panggil, oh Yesus, oh Yesus kekasih, oh Yesus kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku, oh Yesus. Seumur hidupku hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Ku mau mengabdi, ku mau setia, ku mau setia mengabdi selamanya. Alunan musik surgawi ini membawa kedamaian dan kesembuhan di setiap tubuh Bapak Ibu. Jiwa kami haus, haus akan kesembuhan Tuhan. Jiwa kami rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hati kita semuanya. Jiwa kami haus, jiwa kami lapar akan kasih-Mu, Yes. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering,
agar cintamu bersemi di hati kami semuanya. Oh Yesus kasihku, oh Yesus kekasihku, hanya Engkau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya untukmu. Tuhan Yesus, ku mau belajar setia mengabdi selamanya. Ku mau setia melayanimu selamanya. Puji Tuhan. Yeay. Siapa yang mau setia? Saya. Mana tangan-tangannya orang yang mau setia? Saya. Amin. Ketik rame-rame. Saya mau setia. Saya mau setia. Apapun yang terjadi, saya belajar setia. Nggak mau tukar dengan apapun juga. Hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus demi apapun juga yang fana di dunia ini. Karena Yesus memberikan kita kekekalan. Tetap setia ya, ikut Tuhan Yesus. Kata bersama-sama, saya mau setia. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hey, senang aku karena hanya dalam Yesus ada damai dan sejahtera. Dan damainya kita rasakan dan mengalir ke setiap hati orang-orang yang merindukannya. Pemirsa sekalian, damai sejahtera bagimu dimanapun kau berada saat ini, masih melimpah dengan damai. Amin. Jangan tukar Yesus
hanya karena harta. Jangan kau tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan ditukar Yesus hanya karena tahta. Di Yesus lebih mulia itu dari segalanya. Jangan jual Yesus, nah. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan kau jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hey! Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin, amin. Betapa bersyukur banget ya, bisa senantiasa ada dalam anugerah Bapa. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sama-sama kita ucapkan selamat pagi Bapa. Ucapkan, lalu saudara ketik selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Saya terus mengajak saudara-saudara membuka hati, memberikan kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami cinta Engkau, kami sayang Engkau, kami merindukan Engkau. Tunggu jiwa roh kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, pimpinan-Mu ajaib pada setiap kami. Pujian ini memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, halo sok tekseng. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus,
Bapakku yang baik dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Papa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih atas anugerahmu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis pakai bingit. Yeay! Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semuanya. Hingga hari ini kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Papa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis pakai bingit deh. Terima kasih atas anugerahmu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Suci. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Suci. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapakku yang baik dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapakku yang baik. Siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara haus dan lapar akan Tuhan. Saya mau mengajak kita bersama-sama ketik rame-rame siap terberkati. Ketik rame-rame siap terberkati bersama malaikat di surga. Naikkan pujian ini ke tahta Bapa yang Maha Suci Maha Kudus, biar menjadi persembahan yang harum, yang wangi di hadapan Bapa Tuhan Yesus, Roh Suci
Roh Kudus yang manis. Amin. Saya percaya ada kesembuhan saat berita firman sampai. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, kami memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu. Kami jadi milik-Mu, kami ini milik-Mu Tuhan Yesus. Yesus, kami memuja-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Makasih Marcelo Tan. Wah, Pastor dikasihkan stiker di YouTube. Makasih semuanya. Wah, banyak sekali yang kirimkan bintang di Facebook. Tuhan, makasih. Wow, nggak berhenti. Sorotan hadiahnya, gift-nya di TikTok. Bless you. Siap terberkati. Amin. Yulitan, thank you. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, kami memuja-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Hey, kami memuji-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Siap terberkati. Saya terberkati banget loh. Ini saya memakai nih apa ini disebut ulos kah atau baju marga Simbolong kah? Karena saya dikasih sama kawan saya ya, Bapak Dr. Effendi Simbolong. Kami kemarin bincang-bincang, lalu katanya nanti hari Minggu ini akan ada pertemuan di Medan. Dan Pastor disampaikan juga jikalau ada waktunya bisa menemani sama-sama di Medan. Mana suaranya orang-orang yang di Medan?
akan ada satu acara pelantikan pengurus yayasan HKBP, ya, yang mana ini undangannya ke Bapak Dr. Effendi Morasakti Simbolon selaku ketua yayasan. Yang mengundang adalah Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunang MST. Ya, saya sampaikan jikalau Tuhan mengizinkan saya tergerak, bisa saya akan nanti hadir ya di Medan menemani ya kawan saya ini, sahabat ya, juga yang saya kasihi, yang saya juga tuakan, Amang ini ya, puji Tuhan. Dan hari ini saya pakai, ini adalah pemberian daripada Ibu Desi Tobing. Apa itu kalau orang Batak bilang istrinya beliau gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan satu hal kepada saudara-saudara. Mungkin hal ini tidak terlalu umum, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita, pelengkap bagi saudara-saudara orang percaya. Kita sama-sama perlu ketahui bahwasanya salah satu di sorga nanti, bicara soal sorga, kita harus ingat bahwa dunia ini bukanlah tempat permanen, ya. Dunia ini tempat sementara. Ingatlah, dalam dunia ini pasti ada namanya tantangan. Tantangan dalam dunia itu seperti muka kita yang ada kerutan. Itulah manusia. Masa sih ada manusia mukanya tanpa kerutan? Mungkin kalau dikasih apa itu bedak-bedak atau didempul-dempul pakai apa itu, apakah namanya, saya tidak paham. Mungkin tampaknya bisa mulus, tapi sebetulnya muka manusia pasti ada kerutan, ya. Wajah ada kerutan, itulah namanya manusia. Kalau wajah tanpa kerutan, itu namanya Barbie atau boneka. Saudara, saya sedang berkhotbah atau menyampaikan sharing membacakan Alkitab. Ini bukan untuk boneka dan tidak berhadapan dengan boneka, tapi dengan manusia. Saya ingatkan bahwa selama kita namanya manusia, pasti wajah kita ada kerutan. Demikian pun juga tak ada gading yang tak retak. Setiap manusia pasti ada batas umur waktunya. Dan nanti waktu orang percaya meninggal dunia, ada salah satu mahkota yang kita akan terima, yaitu mahkota kebenaran. Bagaimana caranya kita agar bisa menerima mahkota kebenaran? Izinkan Pastor Andy membacakan 2-3 ayat firman Tuhan. Dan saya berdoa sekiranya ayat-ayat suci ini bisa membuat setiap hati kita merindukan Tuhan. Karena di dalam Alkitab yang kita akan baca, saya beritahu lebih awal bahwa dengan merindukan Tuhan saja, dengan merindukan tanah air sorgawi saja, keren. Kita nanti akan mendapat mahkota kebenaran. Oh, betulkah? Ya, itulah janji Tuhan bagi setiap Bapak Ibu sekalian orang yang percaya. Ya, yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin banget. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Ya,
ayat-ayat ini, ayat-ayat juga biasa disematkan di bunga-bunga ucapan duka atau ucapan selamat berpulang, ya. Wah, banyak sekali yang merespon dari Medan. Horas! Ada yang tahukah orang-orang Batak ini pakai baju style apa gitu? Puji Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang terkasih. Jadi rema, jadi berkat, jadi makanan rohani terbaik saat ini. Ada tertulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wah, keren sekali. Baju apa itu namanya tadi? Ya, baju corak ulos. Ya, terima kasih. Ayat 8. Nah, sekarang telah tersedia bagiku. Apakah itu yang tersedia? Waktu kita meninggalkan dunia ini, orang percaya meninggal tidak ketemu neraka. Orang Kristen meninggal dalam Tuhan Yesus tidak namanya dapat penghukuman atau apakah istilahnya siksaan, tidak ada. Tapi orang Kristen yang hidupnya merindukan Tuhan saja loh. Merindukan Tuhan. Oh Tuhan, aku rindu akan kediaman-Mu. Hatiku haus rindu akan kediaman-Mu. Merindukan Tuhan loh. Nah, kita baca dulu ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi dari sekian banyak mahkota, ada satu namanya mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tuhan itu adalah hakim yang adil, ya, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku saja ya, melainkan juga kepada semua orang. Apakah kriterianya? Orang-orang nanti yang akan mendapatkan mahkota kebenaran. Patri dalam hatimu, catat baik-baik, ingatlah. Bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Keren sekali loh. Rema ini yang saya bisa bagikan share kepada saudara-saudara. Dengan kita merindukan Tuhan saja di dalam hidup yang fana ini. Merindukan saja, kita nanti akan mendapat mahkota kebenaran. Merindukan tanah air surgawi. Merindukan rumah yang kekal, rumah Bapa kita kelak. Merindukan hunian surgawi. Merindukan perkara-perkara yang diajarkan oleh firman. Merenungkan firman itu juga sama dengan merindukan akan Tuhan. Maka sesibuk-sibuk kita, hai setiap orang Kristen, Katolik, hai setiap hamba Tuhan, apapun jabatanmu, dalam hati dan hidup kita, biarlah selalu ada namanya ruangan untuk firman bertahta dan membimbing kita. Dan kita terus menjadi orang yang kecanduan untuk melakukan firman Tuhan.
kebahagiaan kita yang abadi itu di sorga. Mari kita sama-sama belajar yuk memarkirkan kebahagiaan sejati di sorga, bukan di bumi. Sekalipun di bumi, saudara punya keluarga yang baik, puji Tuhan bersyukur. Saudara punya mobil yang baik, puji Tuhan bersyukur. Saudara punya bisnis yang baik, puji Tuhan bersyukur. Punya usaha pekerjaan, punya sekolah yang baik, puji Tuhan bersyukur. Namun ingatlah, sebagai manusia, semua ada batasnya. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Mari lewat kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita memindahkan parkir ya hati kita yang selama ini mungkin di dunia atau masih dua kaki. Mari ya kita belajar untuk berserah, memberikan hati rindu, memarkirkan letak kebahagiaan kita di tanah air sorgawi. Amin. Amin. Ketika ramai-ramai tanah air sorgawi. Ketika ramai-ramai tanah air sorgawi. Kalau saudara merasa renungan ini tidak biasa atau jadi berkat dan saudara rasanya tenang banget dengar ini, kuat banget dengar ini, jangan mau sendirian saja. Ayo silakan, saya kasih waktu beberapa detik ke depan, share, bagikan, diposting ulang. Sekarang juga saya tunggu sambil saudara bisa bantu tap-tap layar yang di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Yang di Facebook, di YouTube, silakan di-share. Terima kasih. Dan kalau saudara mau bantu Pastor Randy biar semangat, di-subscribe dong di channel YouTube-nya Pastor Randy Simon TV, di Facebook-nya dan juga di TikTok-nya. Karena semua ini adalah gratis, tidak berbayar ya. Sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya waktu Pastor berikutnya posting video kesembuhan, video doa-doa, video kesaksian ya, video kebaktian pelayanan, saudara-saudara yang sudah subscribe ya akan menjadi orang pertama menerima di notifikasi handphone Bapak Ibu sekalian. Ayo silakan di subscribe, di follow, diikuti halaman ini. Makasih, bless you. Sekarang saya ajak saudara melihat satu ayat lagi ya. Di bagian Ibrani. Ibrani pasal 11 ya. Pasal 11. Puji Tuhan. Kita mulai ayat 13, saya mau ajak saudara, mulai ayat 13 sampai 16 dan kita selesai di ayat-ayat ini. Lalu kita akan berdoa, mengucap syukur. Saya percaya kemarin banyak sekali kesembuhan. Hari ini juga kalau saudara orang sakit, kita doakan sebentar. Kesembuhan mengalir, menjamah, menyehatkan, memulihkan saudara. Ya. Juga saudara yang mau diberkati air, minum, dan minyaknya bisa disiapkan sejak sekarang. Baik. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ada tertulis. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh, serem sekali ini, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ada istilah fata morgana. Ya. Fata morgana itu adalah sesuatu yang kita lihat
ke depan, tetapi belum bisa kita capai. Ya, sesuatu yang kita lihat di depan itu, tapi kita kayaknya belum bisa capai. Jadi kayak masih bayang-bayang gitu. Seperti ilusi. Kira-kira saya kasih ilustrasi ini bisa menolong kita tentang tanah air surgawi itu seperti ilusi bagi kita di dalam daging. Bayang-bayang. Orang-orang berkata menghayal. Orang tidak percaya mungkin ejek-ejek berkata dongeng dan sebagainya. Wah, terima kasih perisaiku. Ada yang kasih gift-nya, keren banget. Bless you. Tetapi saudara-saudara, kita mesti pahami benar bahwa apa yang hari ini manusia anggap fata morgana, sesuatu yang masih bayang-bayang, ada tampak cuma seperti ilusi, dijalani tapi kok tidak sampai-sampai. One day, yang namanya bayangan tentang surga akan menjadi kenyataan, dan apa yang saudara anggap hari ini atau manusia anggap realistis kenyataan, nanti akan sisa namanya kenangan. Mungkin sekarang kita masih seperti melihat bayang-bayang melambai-lambai sorga itu seperti apa dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, karena kita sebagai manusia sadar kita perlu beriman kepada Tuhan. Dalam hal ini Alkitab yang mengajarkan kita Tuhan Yesus. Percaya kepadanya, jalan keselamatan yang hidup. Tidak ada jalan lain sampai ke surga Bapa, rumah Bapa yang kekal. Hanya satu jalan, yaitu jalannya kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Meskipun masih bayang-bayang, hari ini saya mengajak kita semua yang mendengarkan ini, saudara silakan share, lebih banyak orang bisa memahami, mengamalkan ayat-ayat ini. Mari kita merindukan. Karena apa yang kita rindukan hari ini tentang tanah air surgawi, suatu hari akan kita huni selama-lamanya. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Ayat ini jadi rema banget. Begini. Ya, ada yang bilang kita ini manusia produk. Ada yang tidak percaya, mereka bilang ya dari dunia ini. Ada yang bilang separuh dari dunia, dari Adam. Adam artinya tanah yang diambil, tanah merah itu diambil, sebagian dari sorga. Maka jadi manusia. Tapi ada juga yang berkata bahwa manusia ini sepenuhnya dari sorga. Ya, seperti tercatat di dalam Injil Yohanes 15:26. Roh yang keluar dari Bapa itu Roh Kudus. Manusia ini keluar dari nefes haya, nafasnya Tuhan, nafas Elohim, nafas Sang Pencipta. Tanah yang dibentuk dengan tangannya itu kan hanya seperti sebuah relief bentuk, tetapi menjadi hidup karena
napas dari Tuhan, manusia disebut hidup. Tanah itu menjadi hidup. Nanti umur 70-80 tahun, rata-rata di Indonesia umur seperti itu, kembali menjadi debu tanah. Kitab Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Tetapi roh ini kembali ke sorga, kembali ke Sang Pencipta. Ya, memang tidak dicatat ke sorga, tapi ke Pencipta. Coba saudara lihat nanti Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta di mana? Di sorga toh. Jadi roh kita kembali ke sorga. Dan saya mengimani bahwa roh kita atau manusia kita ini dari sorga. Jadi tanah air kita sorga. Yes. Amin. Maka bagi orang-orang percaya ketika pulang kampung itu senang. Saya orang Makassar, kalau kampungku di dunia di Makassar. Tapi saya orang percaya kampungku itu di sorga. Tanah asal saya. Saya ulangi sekali lagi, saya orang Makassar, maka saya punya kampung di dunia di Makassar. Saya orang Kristen, saya orang percaya, maka saya punya kampung di sorga. Nanti waktu saya pulang, ya, pulang tutup mata di bumi, buka mata, pulang ke tanah asal di sorga. Kalau mudik pulang kampung ke kampung halaman di Makassar, setiap langkahku ada kenangan. Saya masih kecil, bawa jerigen minyak, beli minyak tanah. Mama papaku suruh beli minyak secelana pendek jalan sepanjang jalan Nusantara. Waktu itu belum diambil pelabuhan. Saya ingat semua. Bahkan ada waktu saya ke Makassar, wajib itu putar Sulawesi, Makassar, Nusantara. Lihat ada toko depannya yang masih jual kain, ada yang masih tinggal jual makanan. Kalau bar-bar kayaknya sudah pada tutup deh. Tempat karaoke masih ada. Saya ingat semua itu masa-masa kecil sana. Tapi karena saya sekarang orang percaya tanah air kampung halamanku di sorga. Nanti waktu saya pulang, artinya pulang di sini, tinggalkan dunia yang fana Jikodong. Ingat kau baik-baik Bapak Ibu terkasih dan Andi Simon, ingatkan dirimu sendiri bahwa sesenang-senangnya engkau masih manusia Ji, ini masih injak bumi. Sesukar-sukarnya hidup kita ini hanya sementara. Maka jangan parkirkan kebahagiaan atau penderitaanmu di bumi. Semua hanya sementara. Ketik rame-rame. Hanya sementara. Hanya sementara. Dengan demikian ingatkan kodong diri kita masing-masing. Ini dunia. Ya mau kampung halaman, mau kita mudik apa, semua akan kita tinggalkan kepada keabadian. Dan bagi orang-orang yang merindukan Tuhan Yesus, nanti akan dapat mahkota kebenaran. Amin. Sampaikan ini sampai saya sekujur badan saya merinding. Ya, ayat 15. Saya ulang lagi. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, ya, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ada kesempatan untuk pulang. Siapapun saudara dengarkan renungan ini, kalau saudara-saudara
masih tersesat, datanglah sama Tuhan Yesus. Ada kesempatan untuk pulang. Ada kesempatan untuk meninggalkan hidup kita yang salah. Ada kesempatan untuk kita memperbaiki dan mengubah takdir, ya, nanti di kekekalan yang tadinya kita dapat hukuman oleh karena upah dosa, lewat Tuhan Yesus. Oleh kasih-Nya, Dia ampuni setiap kita. Mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Ya, ingat ya, pulang itu ada 3. Satu, pulang ke rumah. Rumahmu di mana? Semua orang punya rumah, termasuk di kos-kosan itu rumahmu. Ya, tempat tinggal. Yang kedua, pulang kemana? Pulang ke kampung halaman. Pulkam namanya. Ya sih, kalau pulkam itu ya kuliner, ketemu keluarga, ziarah, ya. Karena sekarang saya dipercaya Tuhan melayani banyak orang yang rindu dilayani. Selalu saya di kota-kota juga melayani, ya, berkesempatan melayani. Terima kasih buat gereja GSCA yang memberikan undangan untuk nanti satu hari Pastor ya akan ke Cimahi gitu. Cimahi itu makasih, lagi-lagi TikTok kasih apresiasi, bless you. Makasih Cimahi nanti ya, yang di Cimahi sekitarnya. Mana suaranya Cimahi? Cimahi itu di mana gitu ya? Saya cuma tahu mungkin Bandung. Dekat-dekat kali ya. Nanti kalau sampai Cimahi, Pastor ke Bandung juga ya. Yang ketiga itu pulang, yaitu pulang di keabadian, pulang ke sorga. Jelas ya? Jadi pulang ke sorga. Jelas ya? Maka saudara mulai jadi orang itu jangan hanya menghayal tentang saya waktu masih kecil itu ada lagu yang nyanyi Opi. Andai aku jadi orang kaya tenot. Andai apalagi itu tak usah pakai kerja. Oke, itu sedikit saya punya memori di masa kecil. Tapi sekarang saya sudah berubah. Saya mau saudara-saudara juga berubah. Tuhan rindu kita semua berubah. Ya, yaitu apa? Kita membayangkan tanah air surgawi. Kita membayangkan rumah Tuhan di surga. Amin. Ngomongin aja sampai badan saya ini seperti melayang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayat 14 sampai 15. Sebentar. Tadi saya itu baca ayat berapa? Ayat 15 ya. Ayat 13 sudah, 14 yang belum baca kayaknya. 14 yang baca, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat 14 ya. Ayat 15 saya ulang. Dan kalau sekiranya dalam hal itu
mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Tanah airku Indonesia ini baik, diberkati. Tapi karena saya tahu saya tidak selama-lamanya ada di tanah airku Indonesia, saya akan kembali debu dan tanah. Rohku akan Tuhan bawa ke tanah air yang lebih baik daripada tanah air Beta, tanah air Pertiwi. Ini baik. Tanah airku Republik Indonesia baik sekali. Negara yang aman, cinta kasih, penuh damai. Tapi sebaik-baiknya negeri tercinta dimanapun saudara ada, suatu hari kita akan dikubur di sana. Tetapi roh ini hidup selama-lamanya. Dan Tuhan bicara kepada roh kita kekal. Rindukanlah tanah air yang lebih baik. Yaitu apa? Yaitu satu tanah air sorgawi. Ketik rame-rame, ini mungkin jarang sekali, mungkin saudara pun baca pertama kali, tuliskan tanah air sorgawi. Tanah air sorgawi. Tanah air sorgawi. Sebab itu Tuhan Bapa kita tidak malu disebut sebagai Tuhan Bapa mereka. Karena Bapa Tuhan telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya. Tanah air surgawi. Saya mengajak saudara, sisa anugerah yang Tuhan kasih hidup umur berapapun yang ada, mari kita merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan saja nanti akan dapat mahkota kebenaran. Rindukan Tuhan, suatu hari saya, Kakak Chelsea, Bapak Ibu, Opun Carlos Sihite, Ibu Maudi, Pak Ridwan, Cece Ciara, Cece Cingsiu, Ibu Inge, dan semua ada Van Wolah, Piranti Bukit, ya, siapa lagi yang saya baca di sini namanya, yang setia mengikut Tuhan, merindukan Tuhan, Ibu Ratna, Goy Siang, siapa itu, Purnama Sihite, nanti kita akan ada di sorga. Mari kita merindukan tanah air sorgawi. Amin buat firman Tuhan. Sebelum pastor akan berdoa, rindu membawakan pujian tentang pulang. Kiranya pujian ini kalau diumpamakan firman menjadi makanan, ini menjadi minuman, kita satu paket mendapatkan makanan dan minuman firman Tuhan. Oleh sebab itu, mohon maaf, ini waktunya hari ini agak molor sedikit karena bagian firman yang pastor jelaskan. Kiranya saudara-saudara bisa menerima semua dengan damai sejahtera. Terima kasih.
bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku, tidak bernyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Makasih Benyamin Budiman. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap mengerikan, neraka bukan di tempat kita. Yang kami tahu pasti, kemana kami pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku. Ke sorga nanti kita pulang. Jelas banget kan? Alamat kita nanti pulang ke sorga. Maka berdoalah demikian: Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Amin. Amin. Dengarkan pujian ini dan diberkatilah engkau. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupmu, jalan hidupku, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Ingatlah, suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari
dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Beriana, bless you. Yang kami tahu pasti kemana kami pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang sama-sama ya, ketemu di sana nanti. Perkarakan dirimu hari ini, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Yang kami tahu pasti kemana kita akan pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga kita nanti pulang. Jelas banget kan? Terima mahkota kebenarannya. Yesuslah matahari kita di negeri indah Bapakku, ke sorga, tanah air sorgawi nanti kita pulang. Ke tanah air surgawi nanti kita pulang bersama-sama. Yeay. Amin, amin. Mengucap syukur atas firman Tuhan setiap kita mendengar. Saya mau bertanya nih, siapa yang terberkati dengan sharing yang baru saja kita dengar? Saya. Yang terberkati mana? Saya. Kalau sudah terberkati, Pastor ini gak minta apa-apa kok. Cuma minta jempolmu. Silakan di like, di subscribe channel ini, lalu di share. Semua ini gratis, hanya modal jempol dan hati untuk melayani, supaya sama-sama kita terbeban untuk jiwa-jiwa, terbeban untuk menyebarkan berita Injil surgawi ini. Puji Tuhan, makasih yang sudah mau berbaik hati. Bless you ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendoakan minyak dan air. Ops, 7.15 telah molor hari ini ya, karena memang saya akui renungan tadi lebih panjang. Maaf ya, jangan marah ya. Sekarang kita yuk mohon berkat untuk air minum dan minyak. Bapak Ibu silakan pegang di tangan kita masing-masing. Saya berdoa setiap air minum dan minyak di tangan dipegang dimanapun mereka berada. Diberkati. Saudara bisa bantu saya ucapkan kalimat ini. Diberkati. Diberkati. Minyak dan air minum
diberkati. Air minum dan minyak diberkati. Diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam berkat Tuhan ini, yang sakit-sakit beroleh kesehatan dan kesembuhan. Dan juga diperpanjang umurnya untuk menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan diminum dan jadi berkat. Mari kita akan mohonkan doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian pemirsa terkasih, jikalau bisa saudara tidak dalam kondisi nyetir mobil, angkat tanganmu. Kalau saudara dengar ini mungkin di radio kah, atau di Android kah, atau di head unit mobil Bapak Ibu, nyetir nggak usah angkat tangan. Ya, dalam hati aja dengan sikap menerima berkat Tuhan. Sikap hormat. Puji syukur Bapak Ibu sekalian yang angkat tangan maupun yang sedang dengan sikap hormat karena situasi engkau nggak bisa angkat tangan. Saya berdoa setiap hati tertuju kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkatnya. Terimalah perlindungannya. Terimalah pengampunannya, terimalah kasih karunia-Nya untuk engkau dan seisi keluargamu, untuk engkau sepanjang hari ini, diangkat naik dan tidak turun, bersinar bukan gelap, jadi garam dan tidak tawar, dan lewat hidup kita sama-sama menyaksikan kemuliaan surga. Tetap miliki hati yang diberkati, haus dan lapar akan Tuhan, merindukan Tuhan, dan selalu diingatkan oleh hidup ini kejadian-kejadian dan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bahwa kita adalah pribadi surgawi yang selalu merindukan tanah air surgawi. Dunia bumi ini hunian sementara, jangan kita parkirkan kebahagiaan di dunia ini. Parkirlah hanya untuk surganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat ini sangat sempurna diterima hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa tadi itu? Ada yang tadi ketik itu. Saya lihat itu, wahai tadi ketika itu. Ada tadi yang mengketik tadi itu. Dia kok tahu alamatnya ya? Sebentar dulu, tunggu dulu. Tadi ada yang mengketik itu tulisan, saya membaca Woncilik. Siapa yang ketik itu Woncilik? Wih, jangan sih tunggu itu di sana itu, mantapnya itu. Tadi ada tulisan itu, cepatnya komentar naik ini. Penasaran saya siapa kayak itu. Siapakah dia? Ternyata coba komen ulang dong, ku baca dari siapakah gerangan itu. Oh, ini siapa nih? Oh, ada yang tadi bosannya. Siapa itu namanya? Udah kelihatan ya? Ray Fans. Wah, kode keras ini merapat kita. Tahu aja loh, berarti orang Balikpapan ini. Wih. Oh iya, Chelsea itu yang tulis. Ngebocorin aja nih Chelsea. Aduh, dia sendiri aja belum pernah temani saya makan di Balikpapan. Ya sudah, ya, pujian segala perkara
menghantar kita masuk di hari yang baru. Ini pujiannya sudah memberkati jutaan orang, dan hari ini saya rindu sebelum masuk di hari yang baru, bawakan pujian ini menjadi penyemangat kita di hari yang baru. Makasih semuanya. Boru Sihotan, ya. Kurang semangat, salah, Horas. Boleh semangat orang Toraja. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan sangat terbukti dulu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Amin. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh sangat nyata, terbukti sampai hari ini kami ada oleh karena percaya kepada Engkau, Tuhan yang tidak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Hore! Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati, baik banget. Sungguh sangat kami rasakan cinta dan kasih-Mu. Amin. Puji Tuhan, masuklah di hari yang baru dengan ucapan Sola Fide. Yes, hiduplah oleh iman. Iman itu bukan teori, tapi iman adalah kehidupan. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sayang kita selama-lamanya, dan berjanji tidak akan meninggalkan kita sampai Maranatha. Amin. Amin. Dadah semuanya. Yeay. And kiss bye. God bless you. Senang hati.
Silakan di subscribe ya di channel yang ada, di halaman yang ada, di follow-follow, di lonceng notifikasi nyalakan ya. Suka tambah lagi, besok kita akan hadir kembali di jam yang sama 5.05 WIB, 6.05 WITA, 7.05 WIT. Semoga berkat semuanya. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.